Wah, Gimana ini mantap kabarnya, Pak Pak? Michael. Gimana kabarnya? Bagus. Mantap dah backgroundnya Michael. Wah, itu mengundang kontroversi. Wah, tapi saya lebih suka sama bajunya, GL. Wah, Iya, glow. Gilbert. Lumayan dong. Wah, Bapak kok jadi ada malaikatnya gitu? Iya, kan mau Desember sama Januari. Bapak Ibu Saudara, selamat datang di acara Tanya Jawab with Pastor Daud Tony. Saudara kalau mau bertanya bisa bergabung di Zoom. Ini di Instagram, di YouTube Story sudah saya info. Kalau mau dapat Zoom ID-nya di mana. Nah, kalau saudara butuh bertanya bisa ikut di Zoom. Kalau tidak, saudara cukup bisa lihat di YouTube karena sepanjang sesi ini akan ditayangkan di YouTube. Ya, jadi saudara tidak perlu khawatir karena semua pembicaraan kita ini live di YouTube dan nggak di take down. Nah, Pak Daud, ini ada yang komen di live chat. Bapak Daud, saya mau ketemu Bapak. Gimana caranya? Waktu saya khotbah di tempatnya Michael aja nanti. Nah, kalau Kita mereka doa dulu Michael. dari Surabaya gimana, Pak? Nanti kita atur Surabaya atau Michael. Oke, ayo kita doa dulu ya, Pak ya, sebelum kita ngobrol. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kehendak-Mu. Bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lapat rencana khusus Tuhan, dan nama Yesus yang dimuliakan. Berkati firman, berkati kami semua. Amin. Amin. Pak Daud, hari ini mau bicara tentang apa, Pak Daud? Kita ikut Pak Daud. Michael, Ya. saat ini banyak orang itu bingung tentang kutuk keturunan, Michael. Yes, ayo. Nah, ini seru ini. Nah, kutuk itu sebenarnya itu ada dua jenis, Michael. Oke. Pertama itu kutuk dari garis keturunan, karena kakek neneknya terlibat okultisme. Ya. Nah, yang kedua, ada namanya itu kutuk masa depan, Michael. Oke. Jadi kalau kutuk keturunan, itu berhubung latar belakang. Oke. Jadi kalau kutuk keturunan, itu latar belakang, dari latar belakang garis keturunan. Nah, termasuk kalau orang punya jimat, kuasa gelap, itu sebenarnya juga masuk dalam kutuk keturunan, Michael. Oke. Karena kan biasanya terlibat kakek neneknya atau dirinya, Michael. Saya itu kena ke anak cucunya. Nah, rata-rata kutuk ini, kutuk keturunan, kutuk jimat, yang berbau tentang pesugihan, penglarisan, itu berhubungan dengan latar belakang, Michael. Ya. Nah, tapi kalau kutuk masa depan itu beda, berhubungan untuk masa depannya, Michael. Oke. Nah, sering dalam doa pelepasan, doa mematahkan kutuk, kita ini sering mendoakan mematahkan kutuk dari garis keturunan dan latar belakang, Michael. Ya. Nah, tetapi kadang tidak memperhatikan namanya itu kutuk masa depan. Iya, Pak. Nah, kutuk masa depan ini berhubungan dengan ritual hari ke-6. Oke. Nah, kalau kita perhatikan bahwa disebut Sabat Yahudi itu hari Sabtu, itu hari ke-7. Oh, Sabat Yahudi itu hari ke-7. Oke. Hari ke-7 hari Sabtu. Minggu hari pertama, iya. Minggu hari pertama bagi orang Yahudi. Minggu hari pertama. Makanya kan kalau Advent itu kan hari ke-7. Ya, benar. Hari Sabtu. Benar. Nah, kalau kita orang Kristen hari Minggu hari pertama karena hari kebangkitan Tuhan, dong. Ya. Nah, berarti hari yang ke-6 itu adalah hari Jumat. Oke. Nah, kalau kita perhatikan hari Jumat itu hari ke-6. Kita perhatikan hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Ya. Segambar serupa dengan Tuhan dan Tuhan memberi berkat blessing. Beranak cuculah kuasai bumi. Ya. Nah, lawan dari Tuhan adalah setan. Ya. Kalau Tuhan mengikat perjanjian dengan berkat untuk masa depan, nah, iblis mengikat manusia dengan kutuk masa depan. Ya. Makanya ritual-ritual kuasa gelap yang berhubungan dengan okultisme di seluruh dunia selalu berhubungan dengan hari ke-6. Yaitu hari Jumat ya, Pak? Makanya kalau di Jawa itu ada malam Jumat Kliwon. Nah, Jumat Kliwon, Jumat Wage, Jumat Legi, selalu berhubungan Jumat. Termasuk di Eropa pun sampai ada film nih The Friday kan ya.
Iya, iya, Zaman iya. dulu. Iya. Iya, itu film itu dari tahun 2000. Oh iya, 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 benar. Friday the 13th. Iya, benar. Ya kan? 2010. Iya, Nah, itu kan selalu berhubungan dengan hari ke-6. iya. Nah, hari ke-6 inilah kalau ritual kuasa gelap itu berhubungan dengan masa depan. Iya. Makanya sering terjadi begitu orang itu terlibat penglarisan, itu berhubungan latar belakang. Dipatahkan kutuk keturunan dan kutuk latar belakang dia dari okultisme, didoakan demi nama Yesus, Iya. dengan kuasa darah Yesus. Iya. Nah, begitu setannya keluar, tiba-tiba langsung dia bangkrut. Nah, Oke. kenapa? Karena setannya masih punya hak atas masa depannya. Oh, jadi satu orang itu bisa kena 2 kutuk sekaligus, Pak? Iya. Oh, oke. Wow. Nah, sehingga orang itu bertobat sehingga tidak bisa disentuh setan, hidupnya dan keluarganya. Tetapi masa depannya setan masih punya hak, Michael. Oh alah. Iya, 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 iya. Nah, makanya sering kejadian begitu bertobat habis-habisan, Michael. Iya, 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 iya. Oke, Nah, oke, gitu ya, Pak. jadi itu harus dipatahkan, diputuskan kutuk masa depannya. Jadi kutuk itu ada 2, Iya, latar belakang dan masa depan. iya. Nah, ini harus diputuskan semuanya gitu loh, Michael. Dua-duanya harus Supaya diputuskan ya. iya, supaya kita ini hidup diberkati dan Nah, jadi berkat. amin, amin. Nah, doa pemutusannya itu kutuk masa depan seperti ini. Iya, Nah, darah Yesus hancurkan kutuk masa depan. iya, Darah Yesus batalkan perjanjian setan kutuk masa depan. iya, Pak. Darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka masa depan. Iya. Nah, Wow. darah Yesus hancurkan segala kutuk perjanjian masa depan. Supaya Wow. tidak ada hak, Michael. Yes. Wow. Nah, Iya, Pak Daud. karena sering banyak orang tidak mengerti bahwa kasus ini disamakan dengan kasus Ayub. Nah, Iya, Ayub iya. beda, Michael. Iya, Ayub itu Alkitab mengatakan dia orang benar dan iya. tidak terlibat okultisme, tidak ada. Iya, 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 iya. Iya, Beda gitu loh. iya. Nah, Ayub itu orang benar. Tuhan mengizinkan, iblis mencobai. Hmm. Nah, dan Tuhan memulihkan kehidupan Ayub setelah dia mengalami ujian, Iya, betul? betul. Nah, kalau ini bukan kasus Ayub, nah kadang tuh orang salah tafsir bahwa dicuci gudang dulu gitu loh, Michael. Ada yang ngomong iblis gak terima. Nah, padahal itu ada kutuk yang harus diputusin. Kenapa? Ini bisa seumur hidup bangkrut terus, Michael. Iya. Kenapa? Karena iblis punya hak atas masa depannya. Iya. Kenapa? Perjanjiannya belum dibatalkan. Oke. Wow. Nah, Oke, oke, oke. makanya kutuk ini ada 2, Michael, di sini. Hmm. Nah, latar belakang dan masa depan, gitu loh, Iya. Michael. Oh. Nah, Iya. makanya Tuhan Yesus di kayu salib itu membatalkan apa? Semua kutuk, Michael. Amen. Amen. Nah, tetapi untuk membatalkan kutuk ini harus diucapkan dengan iman. Karena apa? Alkitab berkata, dengan hati percaya dibenarkan, mulut mengaku diselamatkan. Amen. Artinya iman itu perlu diproklamirkan, Michael. Setuju saya. Wow. Nah, jadi harus putuskan di sini, Michael. Wow. Nah, namanya Oke. kutuk masa depan. Wow. Oke, Nah, Pak. yang bisa Yes. jelasin gini nih, Michael, Ya. kalau orang terlibat setan, Michael. Iya. Iya, 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 iya. Iya, Pak. Benar. Nah, menurut Michael gimana? Wah, Setuju? jadi hari ini kita belajar sesuatu yang baru ya, Bapak Ibu ya. Jadi kutuk itu bukan cuma satu macam ya, Pak ya, tapi 2 ya, Pak ya. Mm-mm. Berarti Latar kalau ada belakang, orang cuma doa buat kutuk keturunannya, berarti belum komplit ya, Pak? ingat Michael, semua itu kembali dari iman seseorang, Michael. Hmm. Hmm. Tuhan itu kan mengerti bahasa tetesan air mata dan hati kita, Michael. Ya, Yang penting itu kita beriman, Michael. ya, Nah, jadi yang penting ini kita beriman dan percaya, Michael. Bahwa ya. Tuhan pasti bebaskan. Amin, 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 amin. Oke? Pak Daud pernah ada kasus di mana ada orang itu yang tiba-tiba bangkrut setelah didoakan itu mungkin Pak Daud ada kisahnya tentang itu. Ada, Michael. Gimana itu, Pak?
Jadi ada seorang pengusaha, Ya, ya itu kejadian di Jawa Barat, dia ya. terlibat okultisme, ya. Ya. Nah, waktu itu dia mau bertobat, takut Michael, karena dia punya rumah walet, pakai jimat dia manggil walet, Michael. Oh, Nah, kalau nanti bertobat, waletnya kabur semua gitu loh. astaga gitu ya Pak ya. Sampai ada orang takut bertobat. Akhirnya saya beritahu jalan keluar, kalau ini pasti kau diberkati dan terbuka jalan. Gimana itu Pak? Itu di daerah Cirebon, Michael. Terus akhirnya gimana orang itu Pak? Bertobat dan tetap waletnya tambah jaya, Michael. Oh ya? Gimana itu Pak Iya, caranya Pak? yang batalkan kutuk masa depan itu. Iya. Nah Nah, tapi, yang kedua ada ya, lagi, iya Pak gimana lagi? Surabaya, begitu bertobat, habis-habisan bangkrut, Michael. Oh iya, loh. Padahal udah dipatahin kutubnya. Ya, waktu itu yang doain bukan saya, Michael. Ada pendeta lain yang mendoakan. Ya, 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 ya. Nah, habis doakan tuh bangkrut, habis makan aja susah, Michael. Yesus. Terus Nah, akhirnya ke Pak Dauto nih. ketemu saya memberitahu ini kutuk masa depan. Saya doa untuk membatalkan kutuk, langsung dia dipulihkan sampai sekarang, Michael. Wow, wow, wow. Jadi Jadi, kutuk masa depan itu ada, Michael. jadi Pak Daud, Gini, Michael, dalam ya, hidup ini ya, ya Pak. ada masa lalu, pasti ada masa depan. Nah, wow, yes. Nah, kutuk juga gitu. Kutuk latar belakang berhubungan masa lalu. Nah, kutuk masa depan berhubungan ke depan, kan gitu. Ya, 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 ya. Itu tidak bisa dipisahkan, Michael. Iya Pak. Seperti manusia kan, selama ada nafas berarti dia hidup, betul enggak? Kalau Iya. enggak ada nafas pasti mati. Nah Pak, tapi kenapa kok kalau kadang-kadang ada kan ada ratusan bahkan ribuan orang yang sudah ikut acara ini kita. Tapi ada mereka yang ah, udah doa seperti yang diajarin Pak Daud, darah Yesus bebaskan, darah Yesus patahkan kutuk keturunan. Tapi kenapa kok banyak dari mereka masih nggak bisa ya Pak? Tetap kena kutuk gitu, tetap kayak nggak ada kemajuan dalam hidupnya. Apa imannya kurang atau dan mungkin Pak Daud bisa mungkin Belum tentu karena imannya, Michael. Bisa Hmm. juga memang dia males atau goblok, Michael. Oke Pak, oke itu Itu harus jawaban. dibedain. Loh, Michael gini ya. Iya, iya. Nah, ini Oke Pak. pengalaman hidup saya, Michael ya. Ya, ya. Nah, saya bisa melihat tahu masa depanmu gimana kalau saya melihat temanmu siapa. Oke. Jadi kita ini bisa tahu masa depan seseorang bakalnya gimana kalau kita tahu siapa dia punya teman. Ya. Nah, misalnya gini, Michael. Ya. Taunya dia itu becak, Michael. Ya. Temannya becak semua, Michael. Ya. Nah, ujung-ujungnya kalau naik pangkat dia ojek, Michael. Oke Pak. Iya, Nah, iya. tapi kalau temanmu itu perbankan, tahu teman kamu itu pengusaha, bisnismen. Iya. Nah, minimal engkau usaha wira swasta sendiri. Iya. Karena di mana temanmu ada, di mana bergaul kau dengan siapa, sahabatmu siapa, di situ tahu masa depanmu gimana. Iya. Wow. Nah, seperti kita ngomong-ngomong ya, Iya. bisnis itu dimulai dari mana? Kenapa sampai ada sekolah mahal, Michael? Iya. Nah, sekolah mahal itu orang sekolah mahal pertama kualitas, kedua yang banyak yang bersekolah itu siapa? Iya. Nah, rata-rata kan anak pengusaha, anak pejabat, anak apa kan gitu, Michael. Betul. Supaya ada Koneksinya. apa? Supaya ada namanya itu teman dan koneksi. Ya. Semua bisnis itu pasti ada jaringan, Michael. Betul. Makanya sekolah itu penting sekali, Michael. Iya. Nah, jangan kayak saya. Nah, itu taunya dunia saya itu setan aja. Dan saya kebetulan puji Tuhan saya bertobat. Nah, Iya. tapi banyak teman-teman saya, Michael. Iya. Nah, teman saya di ekonomi, di militer, di kepolisian, dari perpajakan, dari apa itu banyak teman gitu loh, Michael. Iya, Pak. Jadi
teman saya bergaul itu merubah pola pikir saya juga gitu loh, Michael. Jadi kita ini sebisa mungkin punya teman yang punya wawasan yang luas, Michael. Ya, ya. Nah, setelah teman, naik yang kedua, sahabat, Michael. Dari teman sahabat, yes Pak. Nah, teman itu banyak, sahabat bisa dihitung jari, Michael. Ya. Nah, saya punya sahabat dekat, Michael ya. Ya. Sudah banyak yang meninggal, Michael. Yang Wow. sahabat dekat saya itu sekarang tinggal 3, Michael. Siapa aja, Pak? Itu namanya tidak saya sebutkan, Michael ya. Tapi yang jelas di antara 3 inilah saya yang paling muda, Michael. Oh ya, wow. Paling muda. Pak Daud, ada yang tanya, Pak Daud usia berapa? Ya kira-kira 47, Michael. 47. Nah, Kok teman kira-kira, Pak? saya rata-rata usia di atas 60, Michael. Oh, oke, Pak. Dan rata-rata itu mereka itu satu yang lulusan UI. Nah, lulusan yang baik itu dia ahli di keuangan sama ekonomi. Nah, lagi lulusan ITB dia di proyek di metal gitu, Michael. Nah, termasuk yang satu lagi pengusaha, Michael tuh 66. Saya manggil dia tuh kakek sakti, Michael. Karena apa? Jakarta Bali PP pulang pergi dia setir sendiri, Michael. Dan sampai Bali, tahu nggak nyari apa, Michael? Dari apa, Pak? Makan aja, makan steak, dan itu pulang, Michael. Jadi naik mobil, Pak. Naik mobil. 18 jam loh, Pak, kayak gitu tuh, Pak. Saya dari Solo Bali kemarin itu 12 jam. Wah, cepet banget, Pak. Bali Solo. Nah, Surabaya Solo 12 jam. Wow. Wow. Nah, setir sendiri loh, itu kawan saya itu. Nah, kalau kemarin diganti anaknya, gantian. Iya. Kalau dia setir mobil itu Jakarta Solo 4 jam, Michael. Itu setan aja mau nyusul susah, Michael. Jadi Karena dia menikmati hidup. Nah, yang pertama itu temanmu bergaul. Di mana temanmu itu menentukan masa depanmu. Ya, Pak, kalau dari sahabatnya Bapak, apa pelajaran yang terbaik pelajaran yang Pak Daud pernah dapat dari sahabat? Ya, Pak Daud. Nah, banyak, Michael ya, saya banyak belajar itu dari bagaimana cara pandang bisnis, Michael. Dalam bisnis itu harus berani gagal, Michael. Iya. Bukan menjadi spion, tapi pionir. Benar. Nah, itu sahabat saya dekat itu 3, saya itu tambah 1 lagi, saya Michael. Keempat, Michael. Nah, keempat ini yang merubah cara saya berpikir, Michael. Siapa, Dia Pak? ahli di makro mikroekonomi. Oh, wow. Nah, dia itu ahli itu dia salah satu dulunya adalah pendiri Bursa Efek, Michael. Wow. Jadi dia Bursa Efek Indonesia ya. Luar biasa, Pak. Itu ibunya dan dirinya, Michael. Jadi dia ngajarin saya tentang pandangan-pandangan ekonomi. Nah, itu jadi teman saya itu yang sahabat dekat itu 4 sekarang, Michael. Ya. Dan mereka rata-rata teman sama saya minimal 15 tahun, Michael. Wow. Nah, kalau itu di sipil, Michael ya. Ya. Di sipil. Nah, kalau di militer itu ada lagi, Pak. Wow. Ada lagi. Nih, kalau di militer tuh kawan saya dekat, Michael ya. Ya. Itu kawan dekat itu sudah meninggal tapi Michael ya, itu Edi Wibowo, itu sahabat saya. Sahabat ya, Pak. Wow. Dan komandan saya itu, Michael. Ya. Nah, tetapi yang hidup ya kawan teman ya itu dulu pernah menjabat sebagai Sekwan Penasehat Presiden. Siapa, Pak? Itu Letnan Jenderal Romulus Simbolon. Romulus Simbolon. Ya, Romulus Simbolon ya, Pak. Dia ahli perang, Michael, strategi. Iya. Nah, kedua, teman saya ngobrol-ngobrol, kalau kongko-kongko loh, Michael ya. Iya. Itu adalah Gleni Khairupan. Mayor Jenderal Gleni Khairupan. Wow. Gleni Khairupan. Wow.
Satu lettingnya Prabowo, satu lettingnya Irjen SBY. Purnomo. Wow. Itu kawan saya, Michael. Nah, di militer, Michael. Nah, kalau kawan saya lagi di polisi, ada Michael, cyber. Siapa, Pak? Itu seperti saudara, itu Komjen Dharma Pongrekun. Oh, Pongrekun Dharma. Wow. Nah, Iya, Pak. kalau itu banyak kawan-kawan saya di polisi, militer maupun di ini, Michael. Iya. Jadi di sipil juga ada, di ini adanya itu banyak merubah cara berpikir, Michael. Iya. Kalau dari rohani siapa, Pak? Hanya satu manusia saya. Ah, saya tahu pasti siapa. Gilbert Lumaindong. Ya di bajunya tuh, Pak ya. Iya. Dan saya satu-satunya yang tidak mau jadi pendeta, tidak mau. Sampai suruh tanda tangan, tidak mau. Penginjil Disuruh ya, Pak tidak ya? mau. Ya, jadi saya ini tidak ada kartu penginjil dan tidak ada kartu pendeta. Iya. Nah, yang penting saya bisa beritakan Injil dah. Berkat Tuhan namanya kau. Amin, amin. Kalau pelajaran dari Pak Gilbert Lumoindong ya Pak Daud belajar apa, Pak? Saya itu sebenarnya tidak bisa khotbah. Wah, iya, iya, iya. Tapi khotbahnya ditonton jutaan orang, Pak. Tetapi yang memotivasi saya khotbah itu Gilbert, dan yang ngasih bahan khotbah Gilbert. Wow. Jadi Iya. saya itu kalau mau khotbah apa Daud, ini dia ngasih ayatnya, ngajarin saya khotbah seperti ini, itu Gilbert. Oh, iya, 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 iya. Jadi sebenarnya tuh pemahaman saya itu banyak ada di Gilbert Lumaindong. Oh, sama teologinya ya, Pak ya? Teologinya sama. Karena apa? Itu kan pembimbing saya, Michael ya. Dan saya kan sama Pak Gilbert tuh tidak pernah pindah gereja, tidak pernah pindah pelayanan. Wow. Saya ikut Pak Gilbert itu dan tidak pernah digaji. Waduh. Berapa lama, Pak? Udah Ya, pelayanan bareng Pak Gilbert? dari tahun saya bertobat 93, 93, 99. Jadi kalau dihitung sudah 20 tahun lebih. Wow, wow. Ya 27 sampai 28 tahun. Iya, iya. Dan tidak pernah berontak. Biasa. Ini sahabatnya Pak Daud Tony banyak. Itu poin yang pertama ya, Pak ya. Sahabatnya harus benar. Jadi tunjukkan kepada kita siapa temanmu, kita bisa lihat masa depanmu. Nah, nanti yang berikutnya siapa, Pak? Apalagi, Pak, selain kita punya teman, Pak? Kedua, kita harus punya namanya itu niat dulu. Oke. Niat dan punya rasa ingin tahu yang tinggi, Michael. Ya. Nah, jadi saya ini walaupun tidak tahu kontra intelijen, ilmu intelijen itu ya, Michael ya. Ya. Nah, saya bertanya sama Pak Edi Wibowo, sama Letnan Jenderal Romulo Simbolon. Nah, tanya sama si Glenny Kerupan, kawan saya. Nah, gitu, Michael. Ya, Dan ya. puji Tuhan tuh saya bukan hanya tanya, Michael. Tapi Bapak jalani ya, Pak ya. Saya jalanin sama Edi Wibowo tuh di lapangan itu 10 tahun, Michael. Wow. 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 Saya dulu di lapangan 10 tahun dan itu namanya pasukan bayangan, Michael. Pengamanan bayangan. Tim elang ya, Pak ya? Oh, nggak salah ya. Iya, saya dulu itu. Wow. Saya dulu timnya elang, Michael. Ada elang nomor ini, elang nomor ini, elang nomor ini gitu, Michael. Ini di gambarnya kelihatan kayak pada otornya kayak elang. Iya, iya, Pak. Kalau Jenderal Edi Wibowo itu komandan saya itu elang 55, 05, Michael. Wow. Nah, itu saya dulu belajar sama Edi Wibowo langsung, Michael. Langsung di bawahnya beliau ya, Pak ya? Langsung di bawah komando. Nggak gampang itu, Pak. Dan saya langsung diterjunkan di lapangan. Tahu enggak teman saya di lapangan siapa, Michael? Siapa, Pak? Kolonel Abdul Rahib Siregar. Wow. Itu pernah jadi Dangrup Kopassus dan dia adalah
ahli dalam pertempuran senyap. Itu di lapangan sama saya, Michael. Iya. Nah, dia itu sama saya langsung di lapangan. Wow. Dan waktu itu yang dampingi saya kemana-mana ya Kolonel Adub Rahib Sergari nih, Michael. Wow. Untuk perintah dari Jenderal Edi Wibowo dan Jen Kopassus Nanggala 1. Nah itu di lapangan, Michael. 10 tahun saya, Michael. 10 tahun ya, Pak. Nggak balik, Pak. Tenang aja. Nah, di situ saya banyak belajar tentang kontra intelijen dan ilmu intelijen gitu, Michael. Ya, harus ada rasa ingin tahu ya, Pak ya. Dan rasa ingin tahu. Walaupun saya nggak ngerti, Michael. Tapi karena di lapangan diterjunkan, lama-lama tahu. Oh, siap, Pak. Dan luar biasa. Ketiga, kita harus konsisten aja, Michael. Konsisten. Nah, ada satu pelajaran yang saya cerita sama Michael kemarin. Kalau kita dikepung, jangan kita bertahan nunggu mati. Tetapi kalau ada peluang, walaupun hanya 1%, tabrak, Michael. Jalan. Nah, kalau di militer itu hanya ada 3 bahasa, Michael. Lanjut, selesai, mainkan. Gimana itu, Pak, maksudnya? Ya, kalau perintah, lanjut, gitu, Michael. Begitu ada tugas, selesaikan, gitu. Biasa. Kalau di lapangan, mainkan, gitu. Padahal pernah hampir mati, Pak, di lapangan. Pak. Pernah hampir mati. Pernah. Berapa kali, Pak? Wah, itu rahasia, Michael. Wow. Tapi yang jelas, saya itu sekali hampir mati, Michael. Gimana itu, Pak, ceritanya, Pak? Jadi waktu itu saya bawa dokumen rahasia, Michael. Iya. Dokumen itu harus dibawa dan sampai tujuan tidak boleh berhenti. Iya. Nah, waktu itu saya sama kawan saya, ya satu tim, Michael ya, satu orang aja, Michael. Nah, setir mobil gini, Michael. Nah, karena kecapean, nah ini mobilnya dia, ini ada tronton, kan mobilnya ini masuk gini, Michael. Jadi bukan film lagi, ini dunia nyata bener, Michael. Itu biasanya di film-film. Dia ngantuk gini, Michael. Nah, langsung ngomong, langsung dia kaget, gagap, sadar gini, Michael. Pernah kejadian. Nah, saat itu waktu saya menghadapi dukun sakti, dukun top India, saya hadapin, Michael. Jadi saya tuh di lapangan itu baik di supranatural maupun di lapangan untuk terjun, Michael. Wow. 10 tahun. 10 tahun. Itu saya sama Kolonel Abdul Rahib Sergar. Ada di situ, coba lihat, Michael. Siapa namanya, Pak? Kolonel Abdul Rahib Sergar. Rahim Sergar. Rahim. Nah, ini. Iya, Brigadir Jenderal TNI. Oh, meninggal ya beliau? Sudah meninggal. Tim saya kan yang hidup tinggal berapa orang? Iya. Oh, meninggalnya kenapa ini, Pak? Yang jelas sakit, Michael. Teman saya itu satu tim, ya Michael ya, banyak yang meninggal dan gugur. Iya, Pak. Yang hidup hanya 2 orang. Termasuk saya ini katanya alot. Padahal tahun ini luar biasa. Ketemu orang COVID, nggak apa-apa ya, Pak ya. Jadi tim saya, Michael, yang hidup itu tinggal 2. Iya. Nah, itu dari tim ya, satu tim terjun itu. Yang hidup ada yang gugur dalam tugas. Iya. Nah, itu namanya Kolonel Ricky Samuel. Oh, itu gugur dalam tugas, Pak? Jatuh dari helikopter. Waduh. Iya. Jadi tim-tim saya itu banyak yang ini, Michael. Nah, sekarang hanya tinggal 2 orang
itu yang masih hidup. Iya. Makanya saya ngomong, kita yang rukun-rukun lah, tinggal 2 orang. Benar itu Pak, benar Pak. Wow. Jadi Nah, saya baru tahu. yang rasa ingin tahu, dan ketiga apa, Michael? Konsisten, harus Konsisten. konsisten. Iya, Yes. konsisten. Nah, Harus. dan harus menghargai nilai-nilai persahabatan, Michael. Iya Pak. Menghargai apa, Michael? Nilai persahabatan ya. Iya. Kalau kita tuh pernah di lapangan, Michael ya. Iya. Uang tuh nomor 2, persahabatan nomor 1. Wow. Makanya saya itu khotbah di Michael zaman corona ini kan, apa pernah minta persembahan atau terima persembahan? Tidak, Michael. Mau, nggak Hah? boleh. Saya Kenapa? paksa itu nggak boleh. Karena Iya. apa? Karena Iya. persahabatan itu nomor 1. Amin. Kenapa saya ngomong gitu, Michael? Ya, Pak Daud. Karena saya pernah terjun dalam tugas, Michael. Iya. Bagaimana harus kompak dan saling percaya. Yes. Dan kalau kita itu ingin menonjol sendiri, Iya. operasi gagal, Michael. Iya, benar. Harus kompak, satu tim konsisten. Saya setuju itu. Dan tidak boleh ingin menonjol. Iya. Begitu ingin menonjol, tugas pasti gagal. Gitu ya, Pak ya. Nah, kalau dulu kan saya pernah tugas sama Pak Edwibo 10 tahun di lapangan, Michael. Iya. Dan saya satu-satunya orang yang tidak pernah membawa senjata. Iya. Jadi saya selalu tangan kosong, Michael. Jadi Pak Daud nggak punya pistol sampai hari ini? Tidak. Padahal temannya Kolonel Jenderal semua. Tidak. Wow. Nah, kalau saya kan ciri khasnya kan ini, Michael, senjata tradisional aja. Iya. Kalau saya senjatanya kan pisau sama sumpit, Michael. Sumpit? Iya. Wow. Gimana tuh Pak pakai sumpit untuk ngelawan orang? Ada. Caranya gimana? Oh, Caranya gimana? nanti. Oh, Michael mau lihat. Oh, nggak perlu. Saya pernah lihat Bapak pakai pisau kok, Pak. Saya pernah lihat yang di domisil dulu itu pernah sekali. Kalau saya ciri khasnya senjata sumpit, Michael. Wow. Iya, Pak. Senjata apapun bisa dipakai. Wah, pengalamannya banyak Pak Daud. Itu kan untuk pengalaman aja, Michael. Itu kan dulu yang ngajarin nenek saya. Iya Pak Daud. Nah, Pak, kembali ke topik pertama ini, tadi ada yang tanya di YouTube, bagus ini. Pak, gimana bedain saya ini memang bodoh atau kena kutuk? Nah, didoain dulu, Michael, baru tahu. Gimana? Didoain cara tahunya gimana, Pak? Kalau dia setelah didoain tetap ketipu terus, berarti goblok. Iya. Gitu ya, Pak. Nah, jadi, gimana Pak bisa punya iman yang bisa benar-benar matain kutuk gitu loh, Pak? Soalnya itu yang dicari orang-orang, Pak. Gimana tuh, Pak? Itu harus betul-betul kita baca Alkitab, bangun mesbah dalam hidup kita, dekat dengan Tuhan lah intinya, Michael. Pokoknya kita harus dekat sama Tuhan ya, Pak. Kayak kapan hari yang Pak Daud khotbah di Pakuwon Mall itu bilang harus ada mesbah keluarga ya, Pak. Iya. Itu penting ya, Pak ya. Iya. Wow. Nih, Michael ya. Iya, Pak. Ada satu pelajaran pengalaman saya di militer, Michael ya. Iya. Saya kan satu-satunya sipil, Michael. Iya. Satu-satunya sipil yang terjun di lapangan sama Edi Wibowo. Iya. Jadi dalam tugas itu ya, saya masih ingat tidak boleh bertanya, tidak boleh membantah, Michael. Jadi beliau kalau nugasin saya, Daud siap, beresin ini gitu. Nah itu waktu ngomong beresin ini gitu, Michael ya. Iya. Itu kita tidak boleh bertanya cara beresinnya gimana, tidak boleh, Michael. Urusannya dewe. Jadi kita harus berpikir gimana caranya supaya beres. Iya. Nanti ada timnya lagi langsung ngomong, oh ini perintah jenderal beresin ini, oh langsung mereka briefing, namanya briefing itu, Michael ya. Oh gini, oh kita atur gini, oh ya jalan ini, langsung terjun lapangan gitu, Michael. Wow. Jadi pengalaman saya di militer, makanya saya ini, Michael ya, pertama mesti disiplin. Saya selama ngoni Michael pernah terlambat enggak?
Nggak apa, justru lebih awal, terlalu cepat datangnya. Karena apa, Michael? Karena Ya. waktu tugas itu dulu sama Pak Edi Wibowo, Ya. 1 jam sebelum jamnya, Michael. 1 jam sebelumnya itu kita harus standby di situ. Harus itu, Pak. Harus. Wow. Wah. Dan perhatiin, makan saya cepet enggak, Michael? Cepet. Makan Nah, sushi kemarin cepet banget. kenapa makan cepet? Karena dulu waktu tugas cepet-cepet gini, cepet-cepet jalan. Itu ke bawah sampai sekarang. Kemarin Pak Daud bilang pernah makan yang aneh-aneh ya Pak Daud ya dalam lapangan ya Pak. Wah, macem-macem lah. Dari kucing, tikus sudah saya makan semua. Aduh, tapi bagi saudara yang nggak tahu, Pak Daud juga suka makan sushi. Jadi itu satu hal yang saudara baru pertama kali dengar di sini. Oke, lanjut Pak Daud. Nah, ada anak-anak zaman sekarang, Michael ya. Iya, Pak. Mereka terlalu dimanjakan oleh teknologi, Michael. Iya. Nah, setuju. Kan saya pernah WA ke anaknya teman saya, Michael. Iya. Anakmu saya latih ya, survival gitu loh. Bagaimana bertahan supaya punya mental. Nggak boleh, Michael. Loh. Kenapa nggak boleh? Takut. Takut kenapa, Pak? Ya, artinya takut kalau ada ini, ada itu, ada ini, ada itu gitu loh, Michael. Iya. Saya ngomong sama dia, kalau seorang anak tidak pernah terjun dalam suatu hal yang susah, bagaimana di masa depan dia bertahan? Iya. Itu. Karena saya tuh punya pengalaman survival, Michael ya, sehingga saya bisa punya semangat dalam kondisi apapun gitu. Waktu itu kan saya dilepas di hutan 1 bulan, Michael. 1 bulan hanya dikasih pisau 1 sama sebotol air. Wow. Nah, tetapi jarak 1 kilo itu saya tidak tahu waktu itu kalau kakek saya itu ngawasi terus, Michael. Iya. Jadi makanya saya sebelum diterjunkan itu sama kakek saya dilatih pisau dulu, Michael, untuk bertarung, Michael. Pertarungan itu, Michael. Nah, setelah itu untuk bertahan gimana, cari air gimana, cari tempat tinggi gimana. Nah, termasuk ini, Michael, dapat pelajaran apa, Michael? Kalau kita ini kebakaran, Michael ya, kita ini jangan berdiri, Michael, tetapi merayap ke bawah. Oke. Karena karbon dioksida itu ada di atas. Oh, oke. Itu pelajaran dari kakek saya tuh, Michael. Itu dalam perang gitu, Michael. Jadi pada waktu ada kebakaran, ruangan kita ini kebakaran, nah kita ini harus ke bawah, Michael. Iya. Karena oksigen itu ada di bawah, Michael. Iya. Itu menurut kakek saya, Michael. Wow, oke. Iya. Nah, kan dan kalau pernah nyoba, Pak? Pernah untungnya coba dalam tugas nggak pernah ada yang kebakaran. Iya, benar. Itu pelajaran yang saya dapat. Yang kedua, kalau ada bom meledak. Nah, kalau ada bom meledak, gitu, harus segera tiarap. Itu latihan kakek saya waktu survival, Michael. Jadi saya itu belajar 9 tahun. 9 tahun. Iya. Jadi kalau dikasih tahu ada bunyi, wow, langsung tiarap, bleng gitu. Tiarap langsung gini, Michael. Gini, gitu. Nah itu saya tanya kenapa? Kalau ada bom meledak posisi gini, kamu di bawah pasti aman, dibilang gitu. Loh, kenapa kakek? Kakek ngomong sama saya, aku ini sudah perang, jadi tahu. Dan yang ketiga, selalu diajarin, itu sejak kecil saya diajar seperti itu, Michael. Nah itu saya terapkannya itu pada waktu sama Pak Edi malahan. Nah jadi teori itu diajar kakek saya, tapi tidak praktek-praktek, Michael. Wow. Tapi sama Pak Edi langsung praktek. Oh, akhirnya dipakai ya Pak semua ya Pak ya? Nah, jadi saya dapat pelajaran apa? Pokoknya kalau kamu masuk satu ruangan, pelajaran nomor 1, ingat, lihat pintu keluar, lihat pintu masuk. Nah, makanya kalau saya khotbah, perhatikan Michael,
selalu lihat 4 penjuru. Iya. Nah, setelah itu lihat menara, lihat 4 penjuru, tempat-tempat yang menjulang ke atas. Iya. Nah, kenapa kakek? Itu sniper, bilang gitu. Iya. Lihat arah angin, barat, timur, laut, selatan, gitu, Michael. Iya. Nah, Padahal itu kan saya cuma nyelamatin nyawanya Pak Gilbert ya, karena Pak Daud kayak gini ya Pak. iya. Dan kakek selalu ngajarkan saya, di mana tempat yang paling aman, disitulah tempat yang paling berbahaya. Iya. Tetapi di tempat yang paling berbahaya, disitulah tempat yang paling aman. Oh gitu. Ya, gitu ya Pak ya. Makanya kakek saya ngomong, dari kecil itu kamu harus selalu waspada. Iya. Makanya dari kecil itu kan saya dilatih tidur aja bawa senjata, Michael. Umur 9 tahun udah kayak gitu ya Pak. Wow. Senjata tuh Saya selalu nggak di bayangin sini lagi. saya, Michael. Iya. Begini, Michael. Senjata segini. Itu dari umur 9 tahun. Dan diajar tentang jalan kaki pun juga diajar, Michael. Iya Pak. Kalau kita jalan di pinggir jalan, tidak boleh jalannya ngikut gini, Michael. Iya. Harus lawan gini, Michael. Wow, Kenapa? habis gitu nih. Dari jalan aja saya dilatih, Michael. Wow. Kita kalau kita ini jalan kaki, ya Michael ya, jalan kaki loh Michael ya. Di pinggir jalan, kalau arahnya kiri, kita jalani ke kiri semua. Iya. Betul? Kalau saya enggak boleh, Michael. Iya. Kalau jalan kaki harus berlawanan gini, nabrak gini, Michael. Iya. Ini jalan, nah motor tuh gini-gini, Michael. Pertama, ngajari mental dan waspada. Iya. Yang ketiga apa? Kalau ada orang nabrak belakang, kamu tahu. Wah, luar biasa. Kita belajar banyak, Pak. Pak, ini sebelum kita tanya jawab, ada yang tanya, Pak. Pak, bukannya kutuk itu sudah putus saat kita menerima keselamatan dalam Tuhan. Kenapa orang Kristen masih bisa kena kutuk? Sebelum kita Ingat, nanti... Untuk bebas dari kutuk itu kan harus ada kelahiran baru, Michael. Lahir baru, ya. Yang tahu lahir baru itu adalah Tuhan dan diri kita, toh, Michael. Ya. Betul nggak, Michael? Betul, setuju. Oh, Michael baru tahu kalau saya jalan kaki aja diajarin, toh, Michael. Waduh, iya, Pak. Waduh, sampai detail, Michael. Tapi, wah, tekanannya tinggi banget itu. Dari umur 9 tahun. Jadi kalau jalan kaki kan kita kebiasaan kan ke kiri-kiri semua, Michael. Iya. Ini enggak boleh. Ini mau misalnya jalan ke sini mobil kan gini, Michael. Ini harus berlawanan gini, Michael. Kenapa kakek? Kalau kamu ditabrak belakang, kamu tahu katanya. Dan itu namanya waspada gitu. Menurut Michael gimana pelajarannya, Michael? Waduh, menurut saya luar biasa, tapi saya nggak bayangin kalau umur 9 harus kayak gitu. Wah, luar biasa Pak Daud. Makanya sekarang tangguh, disuruh apa aja pasti bisa sekarang. Dan itu saya disuruh makan apa aja bisa, Michael.